I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn bitches on my line, and you know that. Daun dikotil. Tumbuhan dikotil adalah jenis tumbuhan yang memiliki biji berjumlah 2. Tumbuhan dikotil memiliki sepasang daun yang dinamakan dengan kotiledon. Daun tersebut terbentuk karena adanya proses pembentukan biji. Oleh sebab itu, tumbuhan dikotil ini sebagian besar memiliki biji-bijian yang bisa terbelah menjadi 2. Struktur daun dikotil atau bagian-bagian daun dikotil yang pertama itu kutikula, yang kedua epidermis atas, yang ketiga stomata, yang keempat xilem, yang kelima phloem, yang keenam jaringan tiang atau palisade, dan yang terakhir yaitu jaringan bunga karang atau sponsa. Berikut adalah fungsi dari beberapa komponen yang terdapat dalam daun tumbuhan dikotil. Yang pertama, kutikula berfungsi melindungi daun dari penguapan berlebihan atau transpirasi dan kerusakan akibat sinar matahari yang berlebihan. Ini adalah lapisan lindung yang tipis yang melapisi epidermis daun. Yang kedua, epidermis atas berfungsi melindungi sel-sel di bawahnya serta mengatur penguapan air melalui stomata. Ini adalah lapisan luar pada permukaan atas daun. Yang ketiga, stomata berfungsi mengatur pertukaran gas seperti karbon dioksida dan oksigen dan penguapan air atau transpirasi dari dalam daun ke lingkungan eksternal. Stomata adalah pori-pori kecil yang terdapat pada epidermis atas dan bawah daun. Yang keempat, jaringan tiang atau polisade berfungsi memberikan dukungan struktural pada daun dan membantu menjaga bentuknya. Epidermis bawah ini berfungsi seperti epidermis atas. Epidermis bawah melindungi sel-sel di bawahnya dan juga mengatur penguapan air melalui stomata. Hal ini disebut lapisan luar pada permukaan bawah daun. Adapun yang keenam yaitu pembuluh angkut xilem, berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan bagian atas tumbuhan. Adapun yang ketujuh yaitu phloem. Phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis atau gula dan nutrisi dari daun ke bagian-bagian tumbuhan lainnya. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu atau tunggal. Salah satu jenis tumbuhan dari 2 kelompok tumbuhan yang memiliki bunga, namun hanya 1 buah daun lembaga. Hal ini membuat biji dari tumbuhan monokotil tidak mengalami pembelahan. Kemudian ada struktur daun monokotil. Struktur daun monokotil yang pertama yaitu adaksial epidermis. Adaksial epidermis adalah lapisan epidermis yang terletak di bagian atas daun. Yang kedua yaitu xilem. Xilem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang bertanggung jawab untuk mengangkut air, mineral, dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Yang ketiga yaitu mesofil. Mesofil adalah lapisan jaringan yang terdapat antara kedua lapisan epidermis pada daun. Mesofil berperan penting dalam proses fotosintesis karena mengandung kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis. Yang keempat yaitu stup stomatal cavity yang merupakan ruang kecil di bawah stoma pada epidermis daun yang membantu dalam pertukaran gas dan pengaturan laju penguapan air. Yang kelima yaitu abaksial epidermis. Abaksial epidermis adalah lapisan epidermis yang terletak di bagian bawah daun atau menghadap ke bawah. Stoma adalah struktur kecil yang terdapat pada epidermis daun yang berfungsi untuk mengatur pertukaran gas, yaitu mengambil karbon dioksida untuk fotosintesis dan melepaskan oksigen. Dan yang terakhir yaitu phloem. Phloem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang bertanggung jawab untuk mengangkut sari makanan atau karbohidrat dan gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan yang membutuhkan nutrisi. Selanjutnya yaitu bagian-bagian monokotil. Yang pertama, epidermis terdiri dari 2 lapisan, satu di setiap permukaan daun. Kedua, lapisan epidermis terdiri dari sel-sel berbentuk tong yang tersusun kompak. Yang kedua, kotikula dan trikoma terdapat di kedua lapisan. Yang ketiga, stomata ditemukan di kedua lapisan epidermis. Kondisi ini digambarkan sebagai
stomatik, beberapa sel di epidermis atas membesar membentuk sel motorik yang disebut sel buliform. Yang keempat, mesofil merupakan jaringan dasar yang terdapat di antara dua lapisan epidermis. Ini terjadi dari banyak lapisan sel klorenkim yang tersusun longgar, berbentuk bola atau oval, ruang sel antar menonjol. Vena terbentuk tersusun paralel di mesofil atau venasi paralel. Setiap berkas pembuluh darah dikelilingi oleh berkas yang terdiri dari satu lapisan sel berbentuk tong yang tersusun kompak. Yang kedua, floem dan xilem. Floem terdapat di epidermis bawah dan xilem terdapat di epidermis atas. Xilem hanya terdapat dua pembuluh darah protoxilem dan dua pembuluh darah metaxilem. Bundel pembuluh darah digambarkan sebagai konjoin dan jaminan dengan xilem enrak. Yang ketiga, memiliki sel kipas di epidermis atas yang berfungsi untuk membuka dan menutup daun atau daun mengulung. Nomor 8 yaitu selubung berkas pengangkut terbentuk dari sklerenkim. 9. Isobilateral atau daun yang memiliki parenkim palisade pada kedua sisi daun, sisi adaksial dan abaksial. Dan yang terakhir nomor 10 yaitu stomata terletak di epidermis atas dan bawah atau epistometik. Adapun perbedaan monokotil dan dikotil pada daun, yang pertama dikotil, mesofil daun terdiri dari jaringan parenkim, palisade, dan sponsa. Kemudian memiliki bentuk tulang daun menjari dan menyirip. Ketiga, tidak ditemukan adanya sel kipas. Pada daun monokotil, mesofil daun terdiri dari sel-sel parenkim, struktur dan ukurannya seragam. Yang kedua, memiliki bentuk tulang daun melengkung dan sejajar. Yang ketiga, beberapa jenis tumbuhan epidermisnya membentuk kipas. Adapun perbedaan lainnya yaitu pada daun tak hanya biji dan akar, bentuk daun juga bisa jadi perbedaan dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan monokotil, bentuk daunnya umumnya memanjang dengan tulang daun yang sejajar, sementara pada tumbuhan dikotil, bentuk daunnya lebih melebar dengan tulang daun yang menjari atau menyirip. Pada batang, bagian batang bisa digunakan untuk membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan monokotil umumnya batangnya tidak bercabang, tidak memiliki kambium, serta terus tumbuh meninggi. Sedangkan batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang serta memiliki kambium pada perbatasan antara jaringan xilem dan floem. Kemudian kambium. Perbedaan yang lainnya yaitu kambium. Kambium adalah lapisan merismatik pada tumbuhan yang berfungsi dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ada pada batang dikotil, sedangkan di monokotil kambium tidak ada.